Arema FC resmi memecat pelatih asal Portugal Zé Gomes, dan menunjuk Jose Manuel Gomes da Silva sebagai juru taktik baru Singoedan. Manajemen Arema pun mengungkapkan alasan menghentikan kerjasama dengan Zé Gomes. Dalam akun Instagram resmi @aremafcoofficial, manajemen Arema menilai kinerja Zé Gomes tidak sesuai harapan, karena gagal mengangkat posisi Singoedan ke papan atas Liga 1 2024-2025, Arema mengakhiri musim lalu di peringkat 10. Tapi, Arema FC tetap mengapresiasi sosok Zé Gomes sebagai pelatih yang berorientasi pada kepemimpinan, strategis, cerdas, dan komunikator yang baik, penuh empati serta sportif. Namun, dalam 17 laga dilakoni Arema sejak Januari tahun 2025, Zé Gomes dianggap tidak memberikan angin segar, sehingga manajemen tidak memperpanjang masa kontraknya. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, keputusan pemberhentian Zé Gomes sebagai pelatih Arema telah melewati masa evaluasi selama 10 pertandingan terakhir dan setiap pekan, termasuk selama putaran kedua. Dari sebulan yang lalu kita sudah evaluasi, kata Yusrinal, pada Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025. Tercatat, sejak 10 laga terakhir Arema FC hanya mampu menang 3 kali, masing-masing saat main tandang melawan Persija Jakarta, yang berakhir dengan kemenangan 1-3, kemudian menang 4-2 atas Barito Putra, dan menang tipis 0-1 saat menghadapi Persis Solo. Sementara kekalahan dari Persik Kediri dan Semen Padang di Stadion Kanjuruhan, menjadi laga penutup musim lalu Singoedan bersama Zé Gomes. Sementara itu, Arema FC baru saja meresmikan perekrutan 2 pemain asing, Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 bersamaan dengan kedatangan pelatih anyar, Marcos Santos. Yang menarik perhatian, kedua pemain itu berasal dari kasta ketiga kompetisi di negaranya Brasil. Paulinho bermain di Brusque Futebol Clube, sedangkan Valdeci membela Itabaiana. Dua pemain ini berposisi sebagai winger dan gelandang serang, artinya, keduanya didatangkan untuk memperkuat daya dobrak Singoedan. Hanya saja, yang jadi pertanyaan, kenapa manajemen Arema mengambil pemain dari kasta ketiga di Brasil? Kenapa tidak dari kasta yang lebih tinggi atau pemain yang pernah merumput di Liga 1? Pertama, pemain asing di Indonesia yang punya kemampuan bagus sudah punya klub, dan kedua, mereka direkomendasikan oleh pelatih, dan sesuai dengan karakter yang kita inginkan, kata General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Terkait nilai kontrak juga jadi pertimbangan lain, pemain dari kasta ketiga di Brasil tentu kontraknya lebih rendah, ketimbang pemain asing yang sudah bermain di Indonesia. Arema yakin bisa memorbitkan pemain asing seperti musim sebelumnya. Kami berkaca juga dari keberhasilan merekrut pemain asing yang masih fresh, jelas pria yang akrab disapa Inal tersebut. Sebelumnya, Arema berhasil menaikkan pamor Carlos Fortes, Adilson Maringa, Gustavo Almeida hingga yang terakhir William Marcilio. Para pemain tersebut didatangkan dengan kontrak yang tidak terlalu tinggi, tapi akhirnya jadi pemain asing papan atas di Indonesia. Lantas bagaimana dengan peluang Paulinho dan Valdeci? Keduanya punya modal teknik tinggi saat mengolah bola, itu terlihat dalam video yang beredar di YouTube. Paulinho beroperasi di sektor sayap, selain lihai melewati lawan, dia punya finishing touch yang bagus, hal yang sama juga dimiliki Valdeci. Bedanya, Paulinho punya pengalaman lebih mentereng, meski terakhir bermain di kasta ketiga, dia pernah mencicipi kompetisi kasta tertinggi Brasil, dia pernah bermain untuk Grêmio di 2013, terakhir dia merasakan kasta tertinggi saat membela Juventude di 2022. Hanya saja, ada satu hal yang kini jadi pertanyaan, usia dua pemain asing itu sudah kepala tiga, artinya tidak muda lagi, dikhawatirkan masa kemasan mereka sudah berlalu. Beda dengan perekrutan pemain musim lalu, Arema mendatangkan pemain yang usianya di bawah 30 tahun. Namun, manajemen Arema yakin dua rekrutan asing ini bisa on fire di Liga 1, selain punya pengalaman, secara stamina juga masih terjaga. Di awal Juni, mereka masih bermain di kompetisi kasta ketiga Brasil, tinggal bagaimana mereka beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Selain dua pemain asing tersebut, Arema masih punya dua rekrutan asing baru, yang keduanya juga berasal dari Brasil. Masih ada dua lagi pemain asing yang akan datang, posisinya stopper dan gelandang bertahan, salah satunya pernah main di Indonesia. Dalam waktu dekat, dua pemain asing baru itu akan bergabung dalam sesi latihan Arema di Malang, jelas Inal. Di sisi lain, slot pemain lokal Arema sudah terpenuhi untuk Liga 1 2025-2026 setelah mendatangkan 4 pemain anyar. General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi memastikan,
tak ada welcome-welcome lagi untuk pemain lokal. Sejauh ini, Arema sudah mendatangkan 4 pemain lokal. Gelombang pertama ada kiper Adi Satrio dan winger Dwiki Mardianto. Lalu, 2 striker muda, Teuku Raza Fahrezi dari klub Liga Spanyol Murcia, dan terakhir Muhammad Dimas yang naik kelas dari Arema U20. Yusrinal sudah berdiskusi dengan tim pelatih Arema, terkait kebutuhan komposisi pemain lokal untuk musim depan. Menurutnya, sejauh ini kebutuhan itu sudah terpenuhi, dengan datangnya 4 pemain yang sudah diperkenalkan secara resmi. Sekarang total, berarti sudah ada 4 pemain lokal yang baru gabung, sebelumnya ada Adi dan Dwiki, lalu terakhir ada Raza dan Dimas. Untuk pemain lokal saya pikir sudah cukup, nggak ada tambahan lagi, kata Yusrinal. Inal, sapaan akrab Yusrinal menambahkan, pihaknya tinggal menunggu kedatangan pemain asing baru, rencananya akan ada 4 pemain asing yang didatangkan. Kalau pemain asing, kami butuh 4 pemain. Mereka akan tiba di Malang segera dan bertahap atau beda-beda hari, pungkasnya.